Saya sering sampaikan bahwa bagi kita hidup sehat itu bukan cuma sekedar gaya hidup, tapi salah satu niatan kita tentunya karena Allah dan ingin kita kembalikan jasad ini kepada Allah dalam keadaan yang baik gitu loh. Bukan dalam keadaan berpenyakitan gara-gara ulah dan kejahilan kita. Sekarang saya tanya, misalkan kalau kita bicara, ini kita bicara di luar, oke, takdir jelas semua orang itu bisa kena penyakit atau tidak, sesuai takdirnya Allah. Tapi kan memang ada cara untuk menjaga itu gitu loh. Ya. Jadi ketika ada orang misalkan kena penyakit kronik degeneratif ya, seperti stroke, kencing manis, darah tinggi, coba lihat apa yang mereka kerjakan dengan kehidupan makanan mereka tiap hari. Nggak jauh-jauh dari makanan yang nggak sehat, serius. Nggak jauh-jauh. Ya. Kayak gitu nanti kan Allah tanya juga, kenapa kau zolimi badan? Ya. Bahkan kemarin ada satu pertanyaan dari seorang ustadz, dia tanya ke saya, dok, saya pengen tanya, oke, karena dia tahu hadis ya, saya juga tahu hadis itu. Dia tanya gini, kan umurnya umat Rasulullah ini kan 60-70 tahun. Betul, sahih, saya bilang. Artinya dengan atau tanpa penyakit kita juga akan mati. Betul, saya bilang. Sahih, saya bilang. Terus pertanyaannya apa? Yang ngapain kita hidup sehat? Mati juga kan? Oke, saya kasih ilustrasi dan ini nggak perlu dalil. Dalam hati saya gitu. Anggaplah ada dua orang. Ya. Misalnya ada dua orang dengan kadar atau tubuh yang sama, keikhlasan yang sama, semuanya sama, dan orang ini dijangkakan, di-set-up-kan dalam skenario tadi mati pada usia yang sama. Contoh 70 tahun. Si A sama si B. Si A ini suka-suka dia aja hidupnya. Makan ngawur, pikiran ngawur, gaulnya ngawur, segala macam. Oke. Nah yang B kebalikannya. Masa 40 tahun ketemulah mereka berdua ini, yang B masih bisa sholat berdiri. Yang A udah nggak bisa sholat berdiri. Pertanyaan saya sekarang, sholat berdiri sama sholat duduk, pahalanya besar mana? Pilihlah, setengah pahala sholat duduk. Sholat berdiri itu ya setengah pahalanya sholat berdiri, duduk itu. Pergi haji dia, pergi umroh dia. Boro-boro keliling tawaf bisa sendirian. Pakai kursi roda, nggak kuat. Gara-gara kelakuannya dia. Pahalanya besar mana dengan yang jalan sendirian? Jelas pahala sendirian. Jadi poin itu jangan dilihat kita bakal mati. Ya, tapi dengan sehat itu ibadah kita bisa tingkatkan. Bahkan di usia 60-70 tahun masih bisa gendong cucu, masih bisa silaturahim, masih bisa sholat berdiri. Itu poinnya. Yang ini banyak orang lupa gitu loh. Gak sadar dengan itu. Ngawur. Ngapain ngikutin jalur akbar? Ini gak boleh, itu gak boleh. Kan gitu. Bukan gak boleh, boleh. Asal tahu caranya. Contoh mungkin. Saya ketemu orang yang ada sakit, ya, sakit lambung. Sakit lambung. Lihat orang sakit lambung, dia dispepsia, GERD seperti itu. Kaidah yang saya pakai, orang sakit lambung, manusia itu sekalian ilmunya. Kan nggak semuanya dibikin atau nggak semuanya mengalami asam lambung yang lebih. Ada orang yang memang defaultnya asam lambungnya rendah. Ada. Tandanya di asam lambung rendah apa? Dia nggak kuat kalau telat makan. Maka orang kayak begini kalau nggak kuat telat makan, kalau nggak kuat telat makan, jangan telat makan dan perbanyak makannya, tapi jangan banyak. Itu yang pertama. Pengobatannya kayak begitu, gampang aja. Banyakin makan, seringin makan, tapi sedikit. Itu obatnya. Nanti kan muncul pertanyaan, kok bisa dia puasa Ramadan? Itu lain cerita. Pembahasannya lain itu. Ya. Jadi akhirnya apa? Ngobatinnya bukan dengan menggunakan obat dulu, tapi benerin dulu makanannya. Karena selama ini dia makannya banyak dan yang dimakan gulanya berlebihan, akhirnya asam lambungnya bermasalah. Sehingga apa? Benerin makannya, kurangi jumlahnya, ya. Dan itu ternyata terbukti gitu loh, berhasil. Contoh begini. Contoh gula olahan itu apa? Terigu misalkan. Itu kan terigu. Gula olahan, atau mungkin semua produk-produk kayak kue-kuean, pastry segala itu kan gula olahan tuh. Adakah gula yang asli yang memang Allah ciptakan dalam bentuk gula buah atau gula tumbuhan, fruktosa, glukosa seperti itu? Ada. Umbi-umbian kan gula juga. Jadi jangan makan yang olahan, makan yang ini. Dosa banyak-banyak, sering tapi sedikit sedikit tapi sering. Dan itu menjadi obatnya dia. Itu salah satu contohnya. Sehingga nanti apa? Orang yang kayak begini, memang dari dulu asam lambungnya rendah, maka biasanya semuanya akan rendah. Nah ini ilmu penting buat Anda. Ya. Kalau memang tubuhnya diciptakan Allah semuanya rendah, jangan pakai
kadar normal atau nilai normal orang normal. Paham maksudnya? Contoh begini, ada orang, saya itu dari dulu tensi saya nggak pernah tinggi loh, 100/70 terus. Nah, itu. Dia ngomong begini, naik gunung bisa, naik pesawat bisa, haji bisa, umroh bisa, sholat selama-lamanya dengan tensi kayak begitu. Naiknya tensi dia kalau bisa, kalau mencapai 120, paham? Normalnya dia sudah rendah, biarin aja normal, nggak usah dinaikin. Gitu loh. Kalau sudah normal, ya, kalau sudah bahasa kita tuh rendah semuanya, low atau hipo, jangan coba-coba naikin, itu takdirnya dia. Sehingga nanti semuanya hipo. Gula darahnya akan sering hipo, makanya dia pengen banyak makan. Tensinya akan rendah, jangan dinaik-naikin. Ya, apalagi rendah, tiroidnya juga akan rendah, semuanya rendah. Justru malah tidak normalnya dia kalau apa? Kalau seandainya tensinya misalkan naik seperti nilai normal orang biasa. Jadi sebenarnya kalau Anda pahami konsep ini, maka orang diabetes yang ada sekarang itu sebagian besar adalah orang diabetes atau orang kencing manis yang hipo. Yang mereka itu aslinya, takdirnya gula darahnya rendah sehingga mereka bawaannya pengen sering makan. Tapi yang dimakan itu keliru dan banyak tersesat, dia gula darah naik. Baik pemirsa YouTube dimanapun berada, telah kita simak bersama penjelasan dari Dr. Zaidul Akbar. Bahwasanya marilah kita gunakan kesempatan hidup kita dengan sebaik mungkin. Meskipun target umur kita sudah ditentukan, langkah baiknya kita menggunakan hidup kita, yaitu menggunakan pola hidup yang sehat. Kita cegah penyakit masuk dalam tubuh, yaitu dengan pola makan yang tidak baik. Di sini Dr. Zaidul Akbar menyatakan bahwasanya meskipun seorang itu mempunyai target umur yang sama, namun yang satunya menggunakan pola makan yang tidak sehat, maka nanti ketika di masa tuanya yang satunya masih mampu untuk sholat berdiri, yang satunya sudah tidak kuat untuk melaksanakan ibadah untuk sholat berdiri, maka pahala orang yang sholat duduk itu setengah dari orang yang sholat berdiri. Kita gunakan hidup kita sebaik mungkin, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala penyakit itu bisa kita cegah atau mengobati dengan petunjuk Allah, yaitu sesuai dengan makanan. Karena kebanyakan sakit itu disebabkan oleh makanan yang tidak sehat. Marilah kita tingkatkan ibadah kita dengan tubuh yang sehat, karena percuma meskipun badan sehat tanpa ibadah. Dan makanan sehat atau dalam Islam itu yang halal dan haram itu sudah ditentukan, dan kebanyakan yang haram itu menyebabkan tidak sehat. Baik, ini saja dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya bagi saya pribadi. Apabila teman-teman suka dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video. Terima kasih.